Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hadir di Ngopi Sehat bersama saya Sofi, host Ngopi Sehat. Ngobrol pintar seputar kesehatan. Dan di episode kali ini, materi yang akan coba kita bahas adalah terkait dengan obat aman, hidup nyaman. Dan bersama saya ini di studio narasi telah hadir narasumber yang luar biasa. Beliau adalah Kepala Bidang dari SDK atau Sumber Daya Kesehatan, Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak, Bapak Dr. Hairudin. Dan untuk ini kita sapa dulu nggih narasumber kita pada kesempatan kali ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sofi, selamat siang sahabat sehat. Kita akan ngobrol seputar obat aman, masyarakat nyaman. Oh iya, Oke. obat aman, masyarakat nyaman. Dan boleh dong Bapak, sebelum kita lanjut ke materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, disapa dulu dong untuk sahabat sehatnya, gitu. Oke, sahabat Silakan. sehat, selamat siang untuk sahabat sehat semua dimanapun berada. Eh, Siang ini kita akan bincang-bincang seputar obat aman, masyarakat nyaman, ya. Nanti kita akan ngobrol juga terkait obat-obat yang tersedia di Dinas Kesehatan dan seluruh fasilitas kesehatan tingkat pertama yang ada di wilayah Kabupaten Demak. Saya pantun dulu boleh, Sofi? Boleh, Oke, silakan makasih. Bapak. Jalan-jalan naik delman, Cakep, saat rehat di waktu sela, cakep. obat aman yang diberikan warga sehat dan bahagia. Eh, jadi kalau aman, berbicara tentang aman, berarti, apa ya, Pak, ya, setara dengan kenyamanan ya, Pak? Iya, karena emang ada obat yang nggak aman tuh, Pak? Eh, Obat yang kita distribusikan dari Dinas Kesehatan, baik ke puskesmas maupun yang masih ada di Dinas Kesehatan, itu aman untuk diberikan ke masyarakat, ya. Jadi dari mulai kita distribusi dari Dinas Kesehatan, ya, ke puskesmas itu juga melalui SOP yang terukur, ya. Hmm. Kemudian setelah sampai ke puskesmas juga diterima, kemudian dicek juga berapa jumlahnya, dicek masa kadaluarsanya, kemudian dilakukan penyimpanan dan pemantauan di puskesmas. Begitu juga obat yang ada di dinas kesehatan, kita selalu pantau baik jumlah, kemudian masa kadaluarsanya, dan itu juga tercatat Hmm. di aplikasi baik yang manual, itu biasa kita namakan kartu stok, ya. Hmm. Kita juga tercatat di aplikasi. Kalau aplikasi namanya SIMDIO, ya. Mhm. Itu dalam bentuk menjaga akuntabilitas kita dalam pengelolaan obat dan penyimpanan. Kemudian untuk menjaga mutu obat yang ada di dinas kesehatan, kita juga ada pemantauan suhu. Hmm. Sehingga karena suhu yang aman untuk menjaga khasiat obat kalau bahasa di masyarakat, kalau bahasa kita efikasi obat, itu juga dipersyaratkan dan itu ada alat ukurnya. Begitu juga ketika obat itu sudah didistribusikan ke puskesmas, itu Hmm. juga disimpan dengan dipantau suhunya, kemudian dicatat stoknya di kartu stok, kemudian dilaporkan penggunaannya di SIMDIO, dan Hmm. bahkan sekarang sudah terintegrasi dengan sistem informasi yang dipunyai Dinas Kesehatan, dalam hal ini SIDAK, ya, Sistem Informasi Data Kesehatan untuk 27 puskesmas. Hmm. Jadi secara sistem ini sudah ada digitalisasi untuk pencatatan dan pelaporan obat. Itu demikian, Sofi, ya. Iya, apalagi berbicara terkait dengan sidak ini sifatnya seperti apa ya, Pak? Apa real time untuk pelaporannya ataukah, ada tenggang waktu seperti itu? Untuk SIDAK ini aplikasinya real time. Real time Jadi ya? ini kita eh, apa namanya, bisa mengakses ketika teman-teman di puskesmas itu sudah melakukan input, Mhm. itu di kita di Dinas Kesehatan bisa memantau baik dari penggunaan obat maupun jumlah pasien yang sudah dilayani, penyakit apa saja yang melakukan kunjungan, sehingga ini bisa buat untuk pengambilan kebijakan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Demak.
Seperti itu. Jadi jangan khawatir para sahabat sehat ya, obat yang beredar di masyarakat terutama di Kabupaten Demak ini relatif aman. Dan untuk memastikan itu Bapak, kan kita tidak selamanya ya sehat gitu kan, ada kalanya kita sakit dan ketika sakit mungkin kita akan kontak dengan yang namanya obat. Nah, untuk memastikan, untuk meyakinkan diri kita bahwa obat itu aman bagi kita, itu apa yang harus saya yakini gitu loh, Baik, gitu. eee, sebetulnya pengelolaan obat Mmm, itu pada saat akan dikeluarkan, dari gudang obat atau dari mhm, instalasi farmasi ada istilahnya itu FEFO, Vivo, ya FEFO, Vevo ya? first expired, first out. Jadi Mhm, yang lebih dahulu mau mendekati expired itu mhm, yang, akan kita berikan. Tapi ini belum expired mmm, ya, jadi belum kadaluarsa ya yang diberikan ke masyarakat karena kita tetap menjamin mutu ya, mutu obat yang kita berikan itu belum kadaluarsa mhm, ya. Masyarakat juga bisa melakukan pengawasan pada mhm, saat, berobat mhm, di puskesmas yang ada di Kabupaten Demak, ketika menerima obat itu ada istilahnya dari petugas farmasi mmm, akan menjelaskan, mhm, namanya itu PIO, pemberian informasi obat dari mhm, mulai jumlah obatnya silakan dicek. Misalnya mhm, petugas menyampaikan, "Ini kami beri obat 10, pasien boleh menghitung, oh mhm, 10, itu mhm, akuntabilitas jumlah. mmm, Kemudian kegunaannya yang ini untuk meredakan batuk pilek, yang ini antibiotik jika diperlukan, yang ini untuk gejala lain, itu pasti akan dijelaskan. Nah, di obat juga ada tulisan mhm, biasanya EXP yang mmm, menyatakan expire. Jadi expired silahkan ya? dilihat kalau memang XP-nya misalnya ini bulan Juli ya, Mhm, di situ tertulis 7/2025. mmm, Nah, itu silahkan diklarifikasi, dikembalikan ke petugas ya. Karena prinsipnya kita tidak akan memberikan obat yang sudah expire atau kadaluarsa ya. Jadi selama belum kadaluarsa ya, belum masa insya Allah efikasi atau khasiatnya masih akan tetap bisa untuk mengobati penyakit yang diderita oleh pasien atau masyarakat yang berobat, ya. Jadi nanti bisa silakan masyarakat melakukan, pengawasan melihat langsung, ya, obatnya jumlah berapa, namanya apa, nanti ID-nya berapa, atau bahkan kalau misalnya ada di situ data produksi MFG, mhm. manufakturnya, itu juga bisa dilihat dan bisa dikomunikasikan dengan petugas yang ada di bagian pelayanan farmasi di puskesmas. Demikian, Sophie. Iya, begitu para sahabat sehat. Jadi tidak usah khawatir karena obat yang beredar ya utamanya di Kabupaten Demak itu relatif aman dan terpantau secara real time ya, dari Dinas Kesehatan Kabupaten Demak terutama di instalasi farmasinya, seperti itu. Lalu terkait dengan expired tadi ya Bapak ya, biasanya tuh berapa lama, dikeluarkan, dari jangka expired yang tertera gitu, supaya masyarakat itu tetap merasa aman gitu loh? Kita usahakan sebelum expired kita sudah distribusikan, ya. Oke Jadi oke. prinsipnya kalau sudah expired ya tidak kita berikan, Mhm, ya. Jadi yang, belum ED atau expired yang kita distribusikan ke puskesmas yang ada di Kabupaten Demak. Jadi tetap kita memperhatikan masa aktif dari obat tersebut. kemudian kalau untuk memonitoring Pak, apakah ada, petugas yang langsung turun ke lapangan untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap stok obat yang ada di puskesmas gitu? Dari Dinas Kesehatan juga ada Monep ya Iya, ke puskesmas. Jadi yang kita lakukan monitoring itu bukan hanya sekedar obatnya, mhm, tetapi juga sarana yang ada di puskesmas ya, mhm, meliputi tempat penyimpanan ya, apakah suhunya, memenuhi syarat untuk penyimpanan obat yang baik. Kemudian juga cara penyimpanannya, jarak dari, apa namanya, plafon dengan tinggi maksimal dari obat juga kita lihat ya, kemudian lihat juga cara penyusunan penempatan obatnya. Kan ada obat-obat yang, sama bunyinya atau sama, warnanya. Kalau mmm, istilahnya itu
lasa ya, Mhm. look like, sound alike. Jadi obat-obat yang kelihatan sama warnanya itu sebaiknya tidak berdekatan. Mmm. Kemudian obat-obat yang bunyinya sama itu juga dipisahkan karena itu akan, potensi resiko ya. Jadi kita juga mitigasi resiko agar tidak terjadi kesalahan pada saat pemberian obat dan itu sudah terstandar, sudah ada monep dari Dinkes, kemudian teman-teman di puskesmas juga sudah selalu melakukan pemantauan baik suhu maupun terkait, jumlah obat, kartu stok maupun SIMDIO. Dan 27 puskesmas yang ada di Demak itu sudah terakreditasi paripurna. Tentu pada saat, survei akreditasi itu sudah dilakukan, penilaian Mmm. ya, baik secara dokumen maupun telusur Mhm. langsung ke, bagian farmasi yang ada Mhm. di puskesmas. Jadi saya sangat percaya bahwa pengelolaan obat di puskesmas dan dinas kesehatan itu sudah sesuai dengan peraturan yang semestinya. Demikian, Sophie. Baik, begitu para sahabat sehat. Jadi selain, monitor lewat aplikasi baik SIMDIO, SIDAK, itu yang real time pada saat itu juga dilakukan kunjungan di lapangan loh. Para visitor ini dari Dinas Kesehatan Kabupaten Demak ini langsung terjun ke lapangan untuk melihat stok obatnya seperti apa, kemudian expired-nya seperti apa. Jadi relatif aman sehingga tidak usah khawatir ya Bapak ya? Ya, Anda perlu khawatir. Aman semuanya ya Bapak ya? Terus untuk pengadaannya sendiri Bapak kan tentu ada obat, tentu ada ya pengadaan. Nah, dari segi pengadaan untuk dropping obat, pengadaan ini seperti apa di Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak ini? Jadi obat yang ada di Mhm. Dinas Kesehatan Kabupaten Demak itu sumbernya ada 2. Mmm. Yang pertama itu dropping dari Kementerian Kesehatan Mhm. melalui Dinas Kesehatan Provinsi. Itu kita namakan obat program, Obat program ya? maupun vaksin Mhm. juga biasanya dari Dinkesprop, dari Kemenkes melalui Dinas Kesehatan Provinsi, ya. Nah, kemudian yang kedua, itu sumber dari pengadaan Dinas Kesehatan, dana dari pemerintah Kabupaten Demak atau APBD. Nah, ini kita pengadaan ini berdasarkan rencana kebutuhan obat dari 27 puskesmas. Ya, mereka menyusun RKO 27 Mhm. puskesmas, kemudian dikirim ke Dinas Kesehatan, kemudian kita verifikasi ya, menjadi rencana kebutuhan obat Dinas Kesehatan, kemudian baru kita, berproses untuk melakukan pengadaan obat sesuai dengan rencana kebutuhan obat dan, anggaran yang tersedia, ya. Mhm. Dan ini ada, tim sendiri yang melakukan pengadaan untuk obat dan tentu prinsip-prinsip kehati-hatian pada pengelolaan barang milik negara tentu kita kedepankan, demikian. Seperti itu. Jadi ada 2 ya, ada 2 jenis sumber dropping obat, selain obat program juga dari APBD gitu ya, Bapak Ya. ya. Terus selama tadi monef Bapak apakah pernah ditemukan di lapangan itu obat kadaluarsa di vaskes pertama, itu apakah pernah menemukan? Sejauh ini kami belum menemukan, Mmm. obat yang kadaluarsa yang ada di fasilitas kesehatan tingkat pertama dalam hal ini puskesmas ya. Mhm. Jadi, kita usahakan obat-obat yang didistribusikan itu yang belum memasuki masa expire gitu, yang masih panjang expire-nya ya, Mmm. sehingga masyarakat itu menerima dengan tenang, Mmm. nyaman, dan ketika perasaan sudah tenang dan nyaman itu sudah 50% dari kesembuhan. Jadi, istilahnya sugesti ya, kadang ketemu dokternya itu sudah ramah ya, sudah merasa nyaman, itu setengahnya sudah sembuh ya, sehingga pada saat mengkonsumsi obat itu sudah 100% sembuh pada saat pulang, demikian. Baik, demikian ya para sahabat sehat, itu tadi sudah dijelaskan semua oleh narasumber kita ya, terkait dengan obat yang mungkin kita konsumsi sehari-hari ketika kita sakit, baik dari segi, dari perencanaan, kemudian pengadaan, kemudian bagaimana cara penyimpanannya, kemudian pendistribusiannya, bahkan untuk pencatatan dan pelaporan. Tadi sudah dibahas semua ya, jadi komplit, jangan khawatir untuk masyarakat Kabupaten Demak dengan obat yang kita konsumsi ya, tentunya
masih jauh dari ED dan itu aman untuk dikonsumsi untuk tubuh kita. Sehingga kalau sudah aman, maka hidup pun menjadi nyaman, begitu. Baik Bapak, untuk menutup jumpa kita pada kesempatan kali ini, mungkin ada closing statement yang bisa diberikan kepada para sahabat sehat semuanya Bapak, silahkan. Untuk sahabat sehat di Kabupaten Demak, eee, tetap gunakan pelayanan di fasilitas kesehatan tingkat pertama yang ada di Kabupaten Demak, yang sudah terakreditasi paripurna, ya, dengan pelayanan yang ramah, cepat, dan bersahabat untuk warga masyarakat. Terakhir, jalan-jalan ke tengah sawah, hati-hati terantuk batu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, terima kasih kami ucapkan karena sudah berkenan sharing di podcast kita pada kesempatan kali ini Baik. Bapak. Semoga membawa manfaat ya Bapak ya. Amin amin. Dengan senang hati, Sofi. Iya. Baik, para sahabat sehat, demikian untuk closing statement dari narasumber kita, Bapak Dr. Hairudin, dan dengan berakhirnya closing statement, maka berakhir pula seluruh rangkaian Siar Podcast pada hari ini, dan sampai jumpa kembali di materi-materi berikutnya. Saya Sofi sendiri undur diri dan juga narasumber kita yang luar biasa, Dr. Hairudin. dan juga Mas Niam, dan juga Dek Maya, dan juga nih, Dr. Hairudin yang didampingi oleh Bu Farida ya. Juga undur diri semuanya nggih, selamat beraktivitas kembali, semoga Tuhan senantiasa melindungi kita semua dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.